adik-adik yang ada di rumah, saat ini kita akan membuka ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Semua sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang tunduk seketika di hadapan-Mu. Kami menaikkan limpah puji syukur pada Maha Besar Tuhan, karena atas penyertaan Tuhan, sehingga kami semua dalam keadaan sehat dan kuat. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan dari berita firman-Mu, kiranya Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang akan kami dengarkan itu boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Tuhan Yesus, bagi guru sekolah minggu yang akan membawakan firman, kiranya Engkau urapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dia boleh berkata-kata hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah anak sekolah minggu di pagi hari ini. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, ibadah kita telah dibuka dengan doa. Oleh karena itu mari kita mau bernyanyi bagi Tuhan. Kita mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita masih menyanyi lagu dan doa. Ayo katakan. Ayo katakan
Shalom, damai di hati. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, Encik minta kita semua dengan sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu di pagi ini, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan masih menjadi milik bagian kehidupan kami, karena Engkau sangat mengasihi kehidupan kami. Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini, dalam ibadah sekolah minggu, Jemaat Gemi Mahane Mewelen, kami hendak membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Kami mohon Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menuntun kami semua, sehingga cerita Alkitab yang akan kami dengarkan sebentar, itu boleh menjadi bagian yang indah dalam kehidupan kami, dan kami pun boleh menjadi anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau sambut firman-Mu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, saat ini kita akan membaca bagian Alkitab di pagi hari ini. Semua siapkan Alkitab dan sama-sama mari kita buka kitab Bilangan pasal 13. Sekali lagi, sama-sama kita buka kitab Bilangan pasal 13. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-33. Semua sudah apa? Kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33 Encik bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop ke-12 pengintai. Bunyi firman Tuhan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran, sesuai dengan titah Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dari inilah nama-nama mereka. Dari suku Ruben, Syamua bin Sakur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Yigal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti bin Rafu. Dari suku Sebulon, Gadiel bin Sodi. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manasye, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Gemali. Dari suku Asyer, Setur bin Mikael. Dari suku Naftali, Nabi bin Fosi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu. Dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu.
hasil anggur. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suara cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarkannya, dan mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamainya orang lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Ya adik-adik, demikianlah kita telah membaca bagian Alkitab yang akan menjadi cerita ibadah sekolah minggu di pagi hari ini, yaitu yang terambil dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Adik-adik, Encik mau tanya, kalau adik-adik berjumpa dengan orang yang muka jahat, nah seperti saat ini, kalau adik-adik bertemu atau berjumpa dengan orang yang mukanya seperti ini, perasaan adik-adik apa? Takut? Ya, paling takut kan? Dan Cik mau tanya, apa ada yang nyenak takut kalau baku dapat dengan orang yang seperti ini? Ya, pasti ada. Ada juga yang tidak takut. Nah, itu bagus sekali. Sama seperti dengan cerita yang baru orang baca dalam kitab Bilangan saat ini. Menceritakan tentang bagaimana ketika Tuhan Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di tanah perbudakan, dan untuk menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel, yang dikenal dengan tanah yang sangat kaya akan susu dan madunya. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa untuk bangsa Israel. Ketika mereka melakukan perjalanan hendak menuju ke tanah Kanaan, Tuhan Allah tetap memberkati bangsa Israel.
Dia tetap menyediakan apa yang mereka perlukan. Dan ketika malam hari pun, ketika bangsa Israel berjalan, mereka tidak merasa kedinginan, karena di situ Tuhan menyediakan tiang api untuk bangsa Israel agar mereka tidak merasa kedinginan. Dan ketika pun di siang hari, bangsa Israel tidak akan merasa kepanasan, karena Tuhan Allah menyiapkan tiang awan untuk bangsa Israel. Juga yang lebih luar biasa lagi adik-adik, segala bentuk kebutuhan makanan disiapkan oleh Tuhan Allah, karena Tuhan Allah mengirimkan roti dari sorga untuk bisa dimakan oleh bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, di cerita kali ini ketika bangsa Israel hendak menuju ke tanah Kanaan, Tuhan berfirman kepada Musa untuk memilih 12 pengintai seperti bacaan kita tadi, Kang. Nah, ketika Tuhan berfirman kepada Musa untuk memilih 12 pengintai untuk bisa mengamati tanah Kanaan yang hendak mereka miliki, apa yang terjadi adik-adik? Kita ikuti lewat video berikut ini. Berfirman kepada Musa, "Suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka." Sesuai dengan titah Tuhan, semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Tempat itu dinamai orang Lembah Eskol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun, dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa.
Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan sudah kita ikut bersama. Dan dalam firman Tuhan mengajarkan kita supaya orang tidak usah takut. Karena orang memiliki Tuhan Allah yang selalu siap menolong kita. Asalkan kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat dan patuh akan apa yang Tuhan inginkan. Orang menjadi anak-anak yang baik, seperti ada lagu anak terangkan, orang selalu bersinar di mana saja, semuanya bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah adik-adik, kembali kita siapkan Alkitab, orang akan belajar ayat hafalan. Ayat hafalan saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 4. Sekali lagi, ayat hafalan kita di pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 4. Semua iko penci, karena itu udah pakai gerakan. Sekali lagi, Mazmur pasal 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mazmur 56 ayat 4. Siapa yang menghafal ayat hafalan, silakan langsung kirim videonya di kolom komentar Mahanaim KPA. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, saat ini oleh Roh Kudus Tuhan, kita boleh mendengarkan cerita Alkitab, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Mari yang menyiapkan persembahan, nanti sebentar akan dijemput oleh guru sekolah minggu dalam kunjungan anak sekolah minggu pada hari Minggu ini. Dan sambil memberikan, sambil mengumpulkan, kita nyanyi bersama-sama. Persembahanku adalah sejuta.
Kira-kira kalau dalam keadaan susah tetap mau berjalan dengan Yesus? Ya puji Tuhan, dalam suka, dalam duka, dalam punya komitmen tetap mau berjalan dengan Yesus. Mari kita lakukan lagu ini, jalan serta Yesus. Semua berdiri, dimulai dengan kita menghadap ke kiri, dan tiap kali ada kata jalan, kita balik kanan. Oke? Ya, mari dengan semangat.
Dan untuk doa penutup akan dibawakan oleh Encik Desi Mayansu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan menutup ibadah anak sekolah minggu di pagi hari ini. Karena itu, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat pertolonganmu, sehingga ibadah anak sekolah minggu di pagi ini hampir selesai dengan segala baik. Berkati kebenaran firman-Mu tadi Tuhan, sehingga firman-Mu itu tidak akan menjadi sia-sia, tetapi dapat kami renungkan, dan ketika kami merenungkannya, itu tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga itu nampak lewat setiap tindakan, perbuatan, dan perkataan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Dan kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.